Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kita akan menyampaikan sebuah video yang berisi tentang perjalanan tentang Kabinet Juanda. Berikut ini anggota dari kelompok kami. Saya Amanda Nareswari Alwahyudi, absen 3. Saya Aprian Bima Maulana, nomor absen 5. Saya Khrota Aini, absen 26. Saya Rahmayani Nur Ramadhani, absen 27. Saya Suryo Adi Putra Pratama, absen 31. Dan saya Syifa Rayani Sofyan, absen 32. Yang pertama, bab A, yaitu biografi Juanda Kartawijaya. Biografi Juanda Kartawijaya. Insinyur R. Juanda Kartawijaya atau biasa dikenal dengan Insinyur Haji Juanda lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat 14 Januari 1911. Juanda merupakan anak pertama pasangan Raden Kartawijaya dan Nyi Monat. Ayahnya seorang mantri guru pada Hollands Inland School atau HIS. Pendidikan sekolah dasar diselesaikan di HIS dan kemudian pindah ke sekolah untuk anak Eropa, Europe's Lahore School atau ILS. Tamat tahun 1924. Selanjutnya oleh ayahnya dimasukkan ke sekolah menengah khusus orang Eropa, yaitu Hohere Bahar School atau HBS di Bandung dan lulus tahun 1926. B. Latar belakang. Latar belakang. Pada 28 Oktober 1956, Presiden Soekarno berencana untuk membubarkan partai politik lantaran antara tahun 1955 hingga 1957, Indonesia tengah berada dalam kondisi polarisasi. Polarisasi adalah proses pembuatan pembagian atas dua bagian atau kelompok orang yang berkepentingan yang saling berlawanan. Polarisasi ini dilakukan oleh para partai politik dalam pembagian Jawa dan luar Jawa. Karena kondisi ini, pada 28 Oktober 1956, Presiden Soekarno pun berencana untuk membubarkan partai politik dan 2 hari setelahnya ia menyampaikan pemikirannya untuk membentuk demokrasi terpimpin. Ide Soekarno ini juga membuat militer gusar. Alhasil pada Desember 1956, militer di beberapa daerah mengambil alih kekuasaan sipil, seperti di Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Tindakan ini pun ditentang oleh PKI. Akibatnya, banyak dari mereka yang ditangkap oleh militer yang diikuti dengan hilangnya sumber perekonomian. Setelah peristiwa ini terjadi, Soekarno mengumumkan darurat perang, disertai dengan mundurnya Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Berakhirnya Kabinet Ali kemudian disusul dengan penetapan kabinet baru, yaitu Kabinet Juanda. Program Kabinet dan susunan Kabinet. Program Kabinet dan susunan Kabinet. Presiden Soekarno membentuk kabinet baru yang dipimpin oleh Insinyur Haji Juanda Kartawijaya sebagai Perdana Menteri. Kabinet ini juga dinamakan dengan Kabinet Juanda. Kabinet Juanda ini juga dikenal dengan sebutan Kabinet Karya. Hal ini dikarenakan Kabinet Juanda berasal dari para tokoh yang ahli di bidangnya masing-masing, bukan merupakan representasi dari partai tertentu. Kabinet Juanda juga memiliki program kerja. Pancakarya. Program kerja disebut dengan Pancakarya. Pancakarya itu terdiri dari membentuk Dewan Nasional, normalisasi keadaan Republik Indonesia, melanjutkan pembatalan KMP, memperjuangkan Irian Barat, mempercepat pembangunan. Susunan Kabinet. Menteri Luar Negeri Subandrio, Menteri Dalam Negeri Sanusi Harjadinata,
Menteri Pertahanan Juanda, Menteri Kehakiman G.A. Mangkom, Menteri Penerangan Sudibyo, Menteri Keuangan Sutikno Slamet, Menteri Pertanian Sajarwo, Menteri Perdagangan Profesor Mr. Sunaryo dan Rahmat Mulyo Miseno, Menteri Perindustrian F.J. Inkiriwang, Menteri Perhubungan Sukardan, Menteri Perhubungan Laut Nasir. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Pangeran Muhammad Nur, Menteri Perburuhan Samijono, Menteri Sosial 1. Leimena dan Muljadi Joyomartono, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Priyono, Menteri Kesehatan Aji Saleh, Menteri Agama Muhammad Ilyas, Menteri Agraria R. Sunarjo, Menteri Negara Urusan Pengerahan Tenaga Kerja A.M. Hanafi. Menteri Negara Urusan Veteran Khairul Saleh, Menteri Negara Hubungan Antar Daerah F.L. Tobing, Menteri Negara Urusan Stabilitas Ekonomi Suprajogi, Menteri Negara Urusan Kerja Sama Sipil Militer Wahid Wahab, Menteri Negara Urusan Transmigrasi F.L. Tobing, Menteri Negara A.M. Hanafi, Menteri Negara Muhammad Yamin. Berjalannya Kabinet Juanda. Berjalannya Kabinet Juanda mengalami kendala atau masalah sebagai berikut. A. Kendala menghadapi pergolakan di daerah. Sebab pergolakan di daerah semakin meningkat. Hal ini menyebabkan hubungan pusat dan daerah menjadi terhambat. Munculnya pemberontakan seperti Pramesta. B. Keadaan ekonomi dan keuangan yang semakin buruk, sehingga program pemerintah sulit dilaksanakan. Krisis demokrasi liberal mencapai puncaknya. C. Terjadi peristiwa Cikining, yaitu peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno di depan perguruan Cikini saat sedang menghadiri pesta sekolah tempat putra-putrinya bersekolah pada tanggal 30 November 1957. Peristiwa ini menyebabkan keadaan negara semakin memburuk karena pengancaman kesatuan negara. Prestasi yang dicapai. Prestasi yang berhasil dicapai oleh Kabinet Juanda yaitu 1. Mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi Juanda yang mengatur mengenai laut pedalaman dan laut teritorial. Melalui deklarasi ini menunjukkan telah terciptanya kesatuan wilayah Indonesia di mana lautan dan daratan merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat. 2. Terbentuknya Dewan Nasional sebagai badan yang bertujuan menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan yang ada dalam masyarakat dengan Presiden sebagai ketuanya, sebagai titik tolak untuk menegakkan sistem demokrasi terpimpin. 3. Mengadakan musyawarah nasional atau MUNAS untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah. Musyawarah ini membahas masalah pembangunan nasional dan daerah, pembangunan angkatan perang, dan pembagian wilayah Republik Indonesia. 4. Diadakan musyawarah nasional pembangunan untuk mengatasi masalah krisis dalam negeri tapi tidak berhasil dengan baik. E. Undang-Undang dan Deklarasi Juanda. Undang-Undang 1. Kabinet Juanda dibentuk dengan Keputusan Presiden RI Nomor 108 Tahun 1957. 2. Kabinet ini didemisioner sejak tanggal 6 Juli 1959 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 151 Tahun 1959. 3. Pada waktu kabinet ini dibentuk, jabatan ini belum ada. Dibentuk dengan Keputusan Presiden RI Nomor 115 Tahun 1957 tertanggal 16 Mei 1957. Dan untuk jabatan tersebut diangkat Dr. J. Leimena sementara merangkap sebagai Menteri Sosial. Beliau merangkap jabatan sebagai Menteri Sosial sejak 29 April 1957. Yang keempat, dengan Keputusan RI Nomor 131 Tahun 1958
tertanggal 25 Juni 1958, Sunarjo digantikan Rahmat Mulyomiseno. Nomor 5, pada 29 April 1957, Dr. Leimena sementara merangkap jabatan sebagai Menteri Sosial dan Wakil Perdana Menteri sampai 24 Mei 1957. Yang keenam, sejak 25 Mei 1957, jabatan Menteri Sosial dipegang oleh Mujadi Jayamartono berdasarkan keputusan Presiden nomor 120 tahun 1957 tertanggal 24 Mei 1957. Yang ketujuh, dengan keputusan Presiden RI nomor 131 tahun 1958 tertanggal 25 Juni 1958, jabatan ini dihapuskan sejak 25 Juni 1958. 8. Dengan keputusan Presiden RI nomor 131 tahun 1958 tertanggal 25 Juni 1958, AM Hanafi dibebaskan dari jabatannya sebagai Menteri Urusan Pengerahan Tenaga Rakyat untuk Pembangunan dan diangkat sebagai Menteri Negara. 9. Dengan keputusan Presiden RI nomor 131 tahun 1958 tertanggal 25 Juni 1958, FL Tobing dibebaskan dari jabatannya sebagai Menteri Urusan Hubungan Antar Daerah dan diangkat menjadi Menteri Negara Urusan Transmigrasi. 10. Dengan keputusan Presiden RI nomor 131 tahun 1958, dibentuk 5 jabatan Menteri Negara yang terdiri dari Menteri Negara Urusan Stabilitas Ekonomi, Menteri Negara Urusan Kerjasama Sipil Militer, Menteri Negara Urusan Transmigrasi, dan 2 Menteri Negara dengan diangkat sebagai menteri-menterinya, Kol Suprajogi, KH Wahib Wahab, Dr. FL Tobing, AM Hanafi, dan Profesor Mr. H. Muhyamin. Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda adalah sebuah program kerja yang dihasilkan oleh Kabinet Juanda pada periode Indonesia era demokrasi liberal. Deklarasi ini lahir pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Juanda Kartawijaya. Isi dari deklarasi ini adalah pernyataan kepada masyarakat dunia bahwa konsep wilayah atau teritorial Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah kepulauan yang tidak terpisahkan. Awalnya, Indonesia masih menggunakan hukum laut kolonial Hindia Belanda yang bernama Territoriale Zee en Maritime Kringe Ordonnantie 1939 atau disingkat TZMKO 1939 untuk menentukan wilayah kedaulatan laut Indonesia. Aturan ini menegaskan bahwa yang dimaksud wilayah atau teritorial laut adalah wilayah yang dihitung 3 mil dari lepas pantai terjauh. Dengan demikian, Indonesia dipisahkan oleh wilayah-wilayah laut-laut internasional karena mayoritas kepulauan Indonesia berjarak lebih dari 3 mil. Dan selepas 3 mil adalah wilayah internasional di mana siapapun bisa lewat dan bisa berada. Untuk itulah deklarasi Juanda disusun dalam rangka merevisi peraturan ini dan menciptakan peraturan kewilayahan laut yang utuh dan sesuai dengan keadaan kepulauan Indonesia. F. Akhir hayat dan jatuhnya Kabinet Juanda. Akhir hayat. Juanda meninggal dunia di Jakarta 7 November 1963 karena serangan jantung dan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. Atas dasarnya, terhadap tercapainya kedaulatan NKRI, pemerintah menetapkan beliau sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Nama beliau juga diabadikan di berbagai fasilitas umum, salah satunya adalah Bandar Utara Juanda di Surabaya, Jawa Timur, Stasiun Kereta Api Juanda, dan sebagai nama jalan salah satunya Jalan Insinyur Juanda. Berakhirnya Kabinet Juanda. Kabinet Juanda berakhir karena dikeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Presiden Soekarno mengeluarkan dekret ini akibat kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar yang baru untuk menggantikan UUD-S 1950. Selain itu, pada masa demokrasi liberal juga terjadi ketidakstabilan politik akibat seringnya pergantian kabinet.
Seiring dengan perubahan sistem demokrasi di Indonesia akibat Dekret Presiden 5 Juli 1959, sistem pemerintahan berganti dari sistem parlementer dengan kabinet dikepalai Perdana Menteri yang bertanggung jawab pada parlemen, menjadi sistem presidensial di mana kabinet dipimpin langsung oleh presiden. Dengan adanya perubahan sistem pemerintahan ini, maka Kabinet Juanda berakhir dan digantikan oleh Kabinet Kerja 1.